Shalom saudaraku semuanya. Baik, selamat datang di ibadah online pada hari Minggu ini. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah menghabiskan minggu ini tanpa terlepas dari berkat Tuhan, terlepas dari pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan buat kita semua. Maka dari itu hari ini kita mau sama-sama dengan kesungguhan hati kita, dengan jiwa dan haus dan lapar, kita sama-sama datang kepada Tuhan. Baik saudaraku, sebelum kita mulai ibadah online ini, kita sama-sama saling mengingatkan untuk memberikan sikap yang terbaik untuk sama-sama bisa beribadah dengan baik. Mari kita menanggalkan setiap kesibukan kita mau duduk tenang, kita diam, kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan sikap yang terbaik, tidak sambil makan, tidak sambil tiduran, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Baik saudaraku, sebelum kita mulai pada hari Minggu ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Sungguh Tuhan, kami tidak pernah terlepas Tuhan dari kasih setia-Mu Bapa, dari pertolongan-Mu Bapa buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di dalam saat-saat apapun Tuhan, bahkan di saat-saat seperti ini Tuhan, kami tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Engkau selalu Bapa menjadi Bapa yang baik buat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, dalam apapun keadaan kami Tuhan, kami tetap Tuhan memberikan hati yang terbaik untuk datang kepada-Mu Tuhan. Biar Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan datang kepada-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan dalam ibadah minggu ini Tuhan, meskipun kami masih harus online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang terus memberikan kelegaan buat kami Tuhan. Engkau yang terus menguatkan kami Tuhan pada saat kami mengalami pergumulan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam-Mu Tuhan kami akan mendapatkan kekuatan baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu, memuji nama-Mu Tuhan, serta mendengarkan kebenaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Baik saudaraku, kita terus mau katakan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik. Kasih dan rahmat tiada habisnya buat kita. Haleluya. Kita mau sembah Dia, berikan hati yang terbaik, tersungkur di hadapan-Nya. Untuk kasih-Nya luar biasa buat kita. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Mari kita sama katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Kasih
Di saat-saat sulit pun Tuhan, Kau tidak meninggalkan kami Tuhan. Kami mau ingat Tuhan bahwa kesetiaan tetap sama Tuhan. Kami punya Allah yang sama Tuhan, yang selalu ada buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat Tuhan. Kami percaya Kami punya Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau Tuhan. Memuji kebesaran-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami mau menyerukan nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Hanya Engkau Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersorak buat Engkau Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Baik saudaraku, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dan mulai. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ayat masih diambil dari ayat 44, kita baca bersama-sama. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kita akan mengulang ayat hafalan yang diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13, jaminan kemenangan. Jaminan kemenangan, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita akan bersama-sama mengulangnya. Jaminan kemenangan, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Baik saudaraku, ada sukacita, amin. Walaupun di depan masalah kita besar, tapi kita tidak memandang masalah itu. Kita tidak memandang gunung itu, karena gunung itu Tuhan akan pindahkan dan campakkan ke dalam laut yang terdalam. Amin. Kita mau katakan kita mau memandang Tuhan kita, Tuhan yang maha besar. Haleluya. Kita serukan nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, nama yang paling kuasa di dunia ini. Haleluya. Baca sama-sama kita berdiri. Ya, semua katakan
hati kita. Kita mau serahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ini Tuhan, kami di sini Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Semua Kau tahu Tuhan. Masa depan kami, rancangan kami Tuhan. Rancangan hidup kami Tuhan. Kau tahu semuanya Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan.
Allah terbaik kami Tuhan, untuk Allah yang ajaib, Tuhan Allah yang besar, Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya Engkau Tuhan Allah yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Bahkan kami mau serahkan semua hidup kami Tuhan, seluruh jiwa kami, roh kami Tuhan, segala rancangan harapan kami Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, karena kami punya Allah yang menjamin hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa Tuhan, pada hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Kau sendiri berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Biar lewat firman yang disampaikan Tuhan, itu bisa tertanam Tuhan dalam hati kami Tuhan. Kami bisa bertunas Tuhan, bertumbuh Tuhan, bahkan berbuah-buah banyak Tuhan. Bahkan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang luar biasa di dalam Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur kita mengadakan ibadah secara online. Meskipun kita tidak ada pertemuan langsung, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Hari ini saya memberikan kesaksian tentang kehidupan pribadi saya terlebih dahulu. Saya harap apa yang saya bagikan ini menjadi berkat buat saudara-saudari kami yang ada di tempat ini. Ya, saya lahir dari keluarga yang bukan orang Kristen, bukan orang yang percaya Tuhan. Jauh sekali saya pribadi awal belum mengenal dia secara pribadi. Waktu saya SMP, saya mendapat penglihatan lewat mimpi. Saya ketemu dengan seorang bapak yang begitu cemerlang, yang begitu luar biasa. Dia seperti matahari, bahkan lebih terang dari matahari. Dan dia berkata seperti ini, dengan suara lembut dia bilang, kamu harus cari aku. Nah, setelah saya sadar dari tidur saya bangun, saya renungkan, karena perkataan itu terus menjadi rema di dalam hidup saya. Saya dapat kesan bahwa yang bicara tersebut itu adalah pencipta langit dan bumi, seorang bapa. Suaranya begitu lembut. Nah, kalau dia dikatakan pencipta langit dan bumi, saya menangkap sesuatu ya. Berarti dia adalah penguasa di dunia ini. Berarti dia adalah Tuhan. Dan ini yang membuat saya gemetar di dalam diri saya. Oh, berarti saya harus cari dia di dalam hidup saya. Nah, terus berlangsung kehidupan saya. Saya masuk SMA waktu itu. Saya belajar agama Kristen, tapi saya tidak mendapatkan sesuatu. Kemudian ketika saya mau kuliah, ada sesuatu yang dahsyat terjadi dalam diri saya. Saya merasakan bahwa diri saya itu begitu kering kerontang. Saya begitu haus. Saya butuh air yang menyejukkan batin saya. Bukan berarti saya haus air yang harus saya minum, bukan itu, tapi air kehidupan yang menyegarkan kehidupan saya secara pribadi. Nah, sejak itu saya mulai mencari untuk bisa memuaskan hidup saya ini, bisa memuaskan dahaga saya ini. Saya cari waktu itu di gereja, tapi belum ketemu juga ya, belum sesuatu yang bisa memuaskan hati saya. Sampai akhirnya saya waktu mahasiswa itu saya tinggal di dalam satu keluarga dengan orang-orang Kristen. Meskipun Kristen saya itu secara KTP, dan mereka belum tahu bahwa saya itu sebenarnya latar belakang lain seperti itu ya.
Dan saya hidup di dalam satu keluarga ini, ada beberapa orang di situ, sekitar 8 orang ya dalam satu rumah itu. Nah, dalam kehidupan itu saya melihat bagaimana hidup mereka. Pagi-pagi benar mereka sudah berdoa, mereka sudah tersungkur memuji menyembah Tuhan. Nah, bagi saya itu suatu fenomena yang asing buat saya. Buat saya stres, buat saya, loh apa-apaan ini ya? Mereka pagi-pagi kok mereka sudah menyembah Tuhan, mereka sudah datang kepada Tuhan seperti itu. Siapa sih sebenarnya Tuhan yang mereka sembah seperti itu? Itu dalam pertanyaan saya secara pribadi. Dan ketika mereka memuji menyembah Tuhan, bagi saya itu sesuatu yang asing. Dan ini yang membuat saya stres. Bagi saya itu sesuatu yang tidak masuk akal seperti itu ya. Tidak terima roh saya secara pribadi. Nah, sampai akhirnya Tuhan izinkan saya harus jatuh sakit seperti itu ya. Sakitnya cukup parah, bukan cukup lagi ya, karena memang saya rasakan saat itu saya antara hidup dan mati seperti itu. Saya kena tipes sampai saya dilarikan ke rumah sakit Advent. Itu baru semester pertama saya masuk kuliah, saya sudah masuk rumah sakit dan menambah beban saya tambah stres. Sampai akhirnya saya terbaring di situ ya, dan saya pegang sendok itu sudah tidak kuat untuk makan, apalagi makan saya tidak sanggup untuk makan karena saya sudah tidak kuat untuk pegang sendok. Jadi semua diinfus tubuh saya karena begitu panas ya, tidak terkendali seperti itu. Pikiran saya juga jadi kacau dan saya berpikir sebentar lagi saya mati seperti itu. Tapi di dalam keadaan koma tersebut saya dapat suatu suara yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tapi saya dapat pesannya itu setengahnya ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, akhirnya saya renungkan seperti itu. Dan ternyata saya nangkap sesuatu apa yang Tuhan katakan. Yang berbicara ini adalah Yesus. Seperti itu ya. Saya dapat, oh ternyata hanya lewat Dia jalan, kebenaran, dan hidup. Akhirnya saya ambil keputusan secara pribadi. Tidak ada yang menginjili saya waktu itu ya. Tapi saya ambil keputusan, saya terima Dia. Saya mau terima Dia. Saya terima Dia, akhirnya saya berdoa secara pribadi. Tuhan, saya terima Engkau sebagai Tuhan saya, sebagai penyelamat saya. Selamatkan saya, seandainya pun saya mati saat ini, saya tahu saya bersama-sama dengan Engkau, seperti itu. Dan saya serahkan hidup saya ini hanya kepada Tuhan. Dan tiba-tiba itu ada damai sejahtera yang luar biasa di dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan ini benar-benar menyegarkan saya, meskipun saya dalam keadaan sakit, dalam keadaan terbaring, tapi jiwa saya disegarkan dalam kondisi seperti itu. Roh saya dibangkitkan. Dan saya tahu, ketika saya mati pun saya tidak khawatir sedikit pun. Saya tahu saya bersama-sama dengan Tuhan. Dan akhirnya saya harus dirawat. Setelah itu saya terus dirawat dan tidak jadi matinya ya. Luar biasa ya. Saya pikir tadinya saya udah mati gitu ya, karena emang udah lemes sekali ya, makan tidak bisa. Dan di situ saya banyak mengalami sesuatu yang luar biasa ya, ketika saya melihat ada saudara-saudara yang datang ya, ketika saya dalam keadaan lemah, ketika saya dalam keadaan sakit, ketika saya tidak berdaya, seperti itu ya. Mereka luar biasa, saya lihat mereka datang, mereka menjenguk saya, bahkan mereka menyuapi saya untuk makan. Tiap-tiap hari mereka bergantian. Mereka datang setiap harinya bergantian. Hari Senin siapa, hari Selasa siapa, dan seterusnya seperti itu. Dan ada satu pesan yang mereka berikan kepada saya, semacam traktat kecil ya.
ada di situ ada semacam buku, dan kemudian diselipi itu ada bunga kering ya, dia masukkan seperti itu dari satu orang pembimbing saya yang luar biasa waktu itu. Nah, bagi saya mungkin sesuatu yang ini apa ya, kok mereka begitu perhatian kepada saya seperti itu, apa sih mereka kok memberikan bunga segala seperti itu. Saya terus bertanya-tanya, tapi satu saya dapat, ternyata mereka luar biasa di dalam Tuhan. Mereka, meskipun mereka mungkin tidak bisa memberikan uang atau yang lain-lain seperti itu ya, tapi saya lihat perhatian mereka luar biasa, kata-kata mereka itu luar biasa. Dan saya percaya ketika saya terima Tuhan pun pasti mereka juga berdoa buat saya, buat kesembuhan saya. Dan saya rasakan itu mukjizat yang luar biasa di dalam hidup saya secara pribadi. Nah, saya mengerti di sini ternyata bahwa setiap individu yang ada di dalam Tuhan itu sesuatu yang luar biasa, yang begitu unik di dalam Tuhan. Setiap orang itu membawa berkat yang luar biasa untuk menjadi dampak buat saudara-saudaranya. Sama seperti saya terus terang saya ada karena mereka membangun saya. Mereka membuat saya terus bertumbuh. Mereka mengajari saya saat teduh. Mereka yang mengajari saya, kamu harus dibaptis, dan akhirnya saya juga mau dibaptis seperti itu. Mereka yang membuat saya terus hidup di dalam Tuhan. Sampai saat ini saya berada, saya ada di dalam Tuhan karena peran mereka yang luar biasa. Saya ingat satu firman Tuhan di sini, kita baca dari Efesus 2 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan untuk kita semua. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Di sini saya mendapat suatu pesan firman Tuhan bahwa ketika kita percaya Tuhan, kita adalah menjadi alatnya Tuhan, menjadi batu-batu yang hidup untuk dipakai untuk bangunan, menjadi bait Allah yang hidup, menjadi tempat kediaman Allah untuk memuliakan Tuhan. Batu-batu yang hidup ini disusun begitu rapi, sama seperti kita semua. Ketika kita percaya ada suatu yang Tuhan rencanakan di dalam gereja Tuhan, di dalam anak-anak Tuhan, di dalam gereja-gereja Tuhan, menjadi satu kesatuan yang begitu indah, menjadi satu kesatuan yang begitu luar biasa. Hari ini kita mau belajar dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saya bacakan firman Tuhan hari ini. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, di sini saya bisa lihat untuk orang-orang yang percaya, dikatakan di situ di ayat 44 dikatakan ketika mereka percaya, mereka tetap bersatu. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Mereka tetap bersatu, mereka tidak bercerai-berai katanya, seperti itu. Yang kedua, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Saya tekankan sekali lagi di sini dikatakan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Berarti kalau bisa di sini kita tangkap ya, kalau kita punya harta gitu ya di rumah, misalnya apa, motor gitu ya. Berarti motor itu kalau di zaman ini ya kita bisa perhatikan di sini milik bersama loh ya, seperti itu ya. Jadi boleh dong kalau misal kita lagi butuh kita pinjam, seperti itu ya. Luar biasa ya. Kalau kita punya uang banyak berarti di situ ya. Wah, ini menjadi milik bersama loh, seperti itu ya. Sesuatu yang luar biasa, betul? Dan ini kita temukan di sini ya, di dalam jemaat Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Yang ketiga di sini dikatakan mereka menjual harta milik dan membagikannya kepada yang memerlukan, seperti itu ya. Wah, ini sesuatu yang luar biasa gitu ya. Kalau misal ada yang kekurangan dan ada yang punya ini akan membagi-bagikan kepada yang tidak punya, sehingga mereka tidak kekurangan sedikit pun. Kita bisa perhatikan kehidupan yang luar biasa terjadi. Yang keempat, kita bisa lihat di sini mereka bertekun dan sehati katanya ya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Ya, sesuatu yang luar biasa di sini ya. Mereka tidak dibatasi oleh mungkin ruang gedung gereja seperti itu ya. Mereka tidak dibatasi oleh jarak seperti itu ya. Karena mereka di sini sekarang selalu berkumpul. Mereka memecahkan roti, makan bersama-sama dengan gembira, dengan riang gembira. Seperti itu ya. Mereka dikuatkan satu dengan yang lain. Yang berikutnya di sini dikatakan mereka disukai semua orang. Tidak mudah untuk disukai semua orang, betul? Tapi di sini dikatakan firman Tuhan, mereka disukai. Kenapa mereka disukai? Karena ada kebersamaan. Karena ada kasih yang luar biasa di tengah-tengah mereka. Itu merupakan sesuatu karya yang begitu indah terjadi. Amin. Yuk kita lihat, coba lihat kita dari Filipi 2 ayat 2. Saya bacakan di sini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, ini sesuatu yang bagi Paulus ya. Paulus itu adalah salah satu rasul Tuhan yang luar biasa ya. Dia melihat kesehatian, kebersamaan, kesatuan itu ada sesuatu yang indah. Makanya dia katakan ya seperti itu. Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam gereja Tuhan. Orang akan lihat kebersamaan itu sesuatu yang indah, kesehatian itu sesuatu yang indah. Kita lihat coba dari Roma 15.
Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa perhatikan di sini. Kalau tadi yang berbicara Paulus ya, salah satu adalah murid Tuhan Yesus yang luar biasa juga. Di sini juga kita lihat ini juga dia juga yang berkata. Tapi di sini mengandung bahwa Yesus itu juga suka. Yesus suka sesuatu yang bersama, terjadi kesatuan roh seperti itu. Amin. Di sini kita bisa lihat di dalam kebersamaan ini ada suatu dampak yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya, khususnya di dalam gereja Tuhan. Di dalam kebersamaan, kesehatian, ada dampak seperti tadi ya, kisah 2 ayat 47 dikatakan, ketika mereka disukai semua orang, dikatakan di sini di ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita bisa perhatikan di sini ya, ketika kita disukai semua orang, itu akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Amin. Ketika nama Tuhan dimuliakan lewat kebersamaan kita, banyak orang datang kepada Tuhan. Banyak orang datang untuk mencari Tuhan. Siapa sih sebenarnya Tuhan itu? Ketika mereka melihat bahwa sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan, mereka akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat buat kita semua, bahwa Yesus adalah kehidupan buat kita semua, bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Untuk itu terus kita mau kebersamaan dan kesehatan ini menjadi nilai di dalam kehidupan kita yang harus kita miliki. Amin. Yang berikut kita mau lihat selain tadi yang membawa banyak orang datang kepada Tuhan, yang berkat berikutnya kita lihat coba dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ya. Di sini ini sudah tidak asing lagi buat kita ya, firman Tuhan ya. Di sini dikatakan nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion. Sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Kita bisa perhatikan di sini ya, ketika terjadi persatuan, terjadi kebersamaan, kesehatian, dikatakan itu sesuatu yang indah. Dan ini mendatangkan berkat kehidupan buat umat Tuhan, buat kita semua. Kita lihat juga coba dari Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita bisa perhatikan di sini ya, ketika sehati sepakat meminta sesuatu pun dalam nama Tuhan, 2 atau 3 orang dikatakan berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di situ. Tuhan memberikan berkatnya, memberikan permintaan kita dikabulkan seperti itu. Sesuatu yang luar biasa ketika kita bersama-sama. Amin.
Kita lihat juga coba dari Roma 15 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan di sini. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ya, kita bisa perhatikan di sini ya. Ketika kita menjalin kebersamaan, kita bisa memperhatikan satu dengan yang lain. Banyak orang dibangun lewat hidup kita seperti itu ya. Mereka dikuatkan. Dikatakan yang lemah akan dikuatkan, yang letih digairahkan, seperti itu ya. Lewat siapa? Lewat kita semua, pribadi lepas pribadi. Kita dibangun. Jangan sampai ada jemaat Tuhan yang merasa sendiri ya. Tapi di sini kita bisa perhatikan, kita tidak sendiri ya. Kita adalah anggota tubuh Kristus, satu persatu. Kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau ada yang lemah, kita kuatkan seperti itu. Dan ini mendatangkan kuasa yang luar biasa di dalam hidup gereja Tuhan. Yang lemah akan dikuatkan, yang kaya akan memberi, seperti itu ya. Yang miskin akan diperkaya, seperti itu. Suatu kehidupan yang luar biasa terjadi. Ini dampak dari ketika kita bersama-sama. Ketika bukan berarti kita bersama-sama masa pandemi ini kita kumpul ya, seperti itu ya. Bukan itu maksud saya. Yang dimaksud kebersamaan di sini ini adalah dari hati kita, seperti itu, yang paling dalam. Kita memiliki rasa seperti itu ya. Rasa kekeluargaan yang luar biasa sesama anggota tubuh Kristus. Bahkan bukan hanya anggota tubuh Kristus, dan ini ketika kita lakukan di dunia luar gitu ya, ini juga akan menjadi dampak yang luar biasa buat banyak orang. Amin. Biarlah nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita, untuk kita terus memiliki kebersamaan dan kesehatian di dalam hidup kita. Amin. Kita mau terus kobarkan kebersamaan itu. Jangan merasa jangan menjauh dari anggota tubuh Kristus, karena kita tahu bahwa kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan lewat anggota tubuh Kristus. Amin. Di dalam anggota saya, ibu, bapak yang terkasih semua, dimanapun pada saat ini berada, percaya ketika kita bersama-sama, ketika kita memiliki kesatian, Tuhan hadir di situ. Amin. Mujizat Tuhan akan dinyatakan di tempat itu. Pada masa pandemi ini pun, firman Tuhan yang tadi kita bacakan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, di mana jemaat Tuhan yang pertama-tama itu akan terjadi juga di dalam kehidupan kita pada saat ini juga. Bahkan pada masa pandemi ini sekalipun, tidak dibatasi oleh namanya gedung, tidak dibatasi oleh jarak. Kita bisa memiliki nilai-nilai kebersamaan itu ya. Kalau mungkin saya kan tidak punya kuota gitu ya, untuk bisa berhubungan dengan yang lain nih pada masa pandemi ini. Jangan takut saudaraku ya. Kita minta seperti itu ya. Tuhan kabulkan nggak? Kabulkan seperti itu ya. Jangan miskin ya. Kita itu memiliki Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang kita bisa lakukan mungkin lewat wifi atau apa, kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Mungkin saat ini kita tidak bisa bertemu, tapi yakin kita bisa mendoakan ya. Kita bisa video call seperti itu ya. Kita bisa memperhatikan, bisa mengunjungi kalau misalnya ada yang sakit. Ya kemarin dari kita ada yang sakit ya, Oma Lim ya, seperti itu. Dibagikan di grup seperti itu, kondisinya dioperasi seperti itu ya. Tapi kita bisa perhatikan dukungan dari jemaat Tuhan yang luar biasa ya, untuk mendukung Oma Lim, Pak Sony juga seperti itu ya. Kita dukung, doa bersama-sama, kita doa ya. Kita minta Tuhan
ambil bagian, turut campur dalam perkara ini ya, supaya mereka Om Alim disembuhkan seperti itu ya. Dan kita bisa lihat ya, Om Alim sudah sembuh, sudah luar biasa ya, sudah pulang ya, seperti itu. Ini suatu mujizat, dampak dari kebersamaan. Lewat doa kita bisa bersama-sama seperti itu, menjalin kesehatian, menjalin kebersamaan secara roh seperti itu. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau luar biasa Tuhan, Engkau melihat sesuatu yang indah ketika kami bersama-sama Tuhan, di dalam kebersamaan, di dalam kesehatian Tuhan, kami terus dibangun Tuhan. Ada kuasa-Mu terjadi. Engkau melihat begitu indah, suatu karya yang begitu indah Tuhan, yang tidak dimiliki oleh yang lain Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami terus Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya sepenuhnya Tuhan, bahwa Engkau akan menyatakan kuasa-Mu terjadi di dalam gereja-Mu, di dalam setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kami semua pribadi lepas pribadi Tuhan, menjadi dampak lewat hidup kami untuk dipakai Tuhan, untuk membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Dan lewat hidup kami Tuhan, lewat perkataan kami Tuhan, lewat apapun yang kami lakukan, sekecil apapun Tuhan, banyak orang dibangun Tuhan, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang menderita Tuhan Engkau pulihkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang miskin Tuhan diperkaya Tuhan, karena berkat-berkat-Mu terjadi atas hidup kami. Terima kasih. Kami alaskan doa kami ini hanya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Ya saudaraku, mari kita tutup ibadah pada hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Semua kami ngaku Tuhan kepadamu Bapa. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa dalam segala hal. Terima kasih untuk setiap sesi ibadah yang boleh kami lalui Tuhan. Untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan tolong ya Bapa, di dalam kehidupan kami Tuhan. Menjadi orang Kristen yang terus Tuhan bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan menjadi orang Kristen yang boleh Tuhan hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan,
Engkau yang menolong kami semua ya Tuhan, baik sebagai keluarga, baik sebagai pemuda, baik sebagai pelajar, ataupun apapun peran kami Tuhan di masyarakat. Engkau menolong kami dalam segala hal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami mau sertakan juga kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Engkau menolong dalam setiap pekerjaan, hasil pangan, semuanya ya Tuhan, dalam berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang kasih, Bapak Ibu Saudaraku, biarlah kita menerima berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Amin.